Selamat malam segenap jemaat Kerambe. Satu minggu Tuhan telah karuniakan bagi kita untuk kita nikmati dalam segala aktivitas kita. Dan sebelum kita menyiapkan seluruh hati dan keberadaan kita untuk menyembah Tuhan besok, di hari yang Tuhan telah tentukan kuduskan bagi kita, untuk berjumpa dengan Tuhan. Malam ini kita kembali berkumpul sejenak bersama dengan keluarga kita, menikmati hadirat Tuhan melalui ibadah, doa, dan sabda pada malam hari ini. Mari kita memuji Tuhan melalui pujian kita ini, untuk merenungkan kasih dan anugerah Tuhan. Bersyukurlah pada Tuhan, karena Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah pada Tuhan, karena Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah pada Tuhan, karena Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah pada Tuhan, karena Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Tuhan itu kekuatanku dan masmurku, Ia sungguh telah menjadi keselamatanku. Sorak-sorai kemenangan sudah menggema dari kemah orang benar. Tangan Tuhan melakukan keperkasaan, meninggikan orang-orang yang benar. Bersyukurlah pada Tuhan, karena Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah pada Tuhan, karena Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Malam ini satu bagian firman Tuhan yang akan saya bacakan untuk kita sekalian sebagai satu perenungan di akhir minggu ini, dari Injil Yohanes pasal yang keempat, ayat yang ke-31 sampai ayat yang ke-34. Demikian sabda Tuhan. Sementara itu murid-muridnya mengajak dia, katanya, "Rabi, makanlah." Akan tetapi ia berkata kepada mereka, "Padaku ada makanan yang tidak kamu kenal." Maka murid-murid itu berkata seorang kepada yang lain, "Adakah orang yang telah membawa sesuatu kepadanya untuk dimakan?" Kata Yesus kepada mereka, "Makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya." Demikian sabda Tuhan. Ibu bapa segenap jemaat yang dikasihi Tuhan, melalui firman yang telah kita baca pada malam hari ini berbicara tentang makanan. Apa makanan bagi kita orang percaya atau anak-anak Tuhan di dalam Yesus Kristus? Untuk bertahan hidup, setiap orang butuh makanan. Jika kita menyaksikan di sekitar kita dan dalam kehidupan kita, bahkan di meja makan kita ada begitu banyak jenis dan bentuk makanan. Pertanyaan bagi kita, makanan apa yang baik, sehat, bergizi,
dan bermanfaat untuk hidup seseorang. Dulu ada istilah 4 sehat 5 sempurna. Tetapi bagi kita orang percaya, pada saat murid-murid Yesus dalam kisah percakapan Yesus dengan perempuan Samaria menganggap bahwa sudah waktunya bagi sang guru untuk makan setelah menempuh perjalanan dan setelah bercakap-cakap dengan perempuan Samaria yang kemudian menjadi percaya. Mereka mengingatkan Rabi, khususnya gurunya pada saat itu Yesus Kristus. Saatnya kita makan, karena memang mereka sudah letih lesu dan sangat lapar. Tetapi Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Padaku ada makanan yang tidak kamu kenal." Di sini kita melihat ibu bapak, saudara-saudara, bahwa Yesus tidak hanya memperhatikan makanan, hanya makanan untuk tubuh, untuk fisik, untuk kesegaran kita. Tetapi setiap orang membutuhkan makanan yang kekal, air hidup, untuk menjaminkan kehidupan seseorang, di mana makanan fisik sudah banyak tersedia, tapi makanan rohani hanya satu, yaitu hidup di dalam Yesus Kristus. Pernyataan Yesus bahwa makananku adalah melakukan kehendak Dia dan mengutus aku, memberikan penegasan kepada murid-muridnya bahwa seorang gembala tidak boleh mengabaikan kehidupan rohani daripada murid-muridnya atau gembalanya. Sebagai seorang pemimpin atau sebagai seorang gembala, kita juga harus memperhatikan kehidupan kerohanian. Termasuk kita sebagai bapak, ibu, saudara-saudara. Sangat penting kehidupan rohani kita, karena itulah yang menjaminkan kehidupan kita. Makanan minuman sudah cukup, seperti yang saya katakan tadi malam dalam ibadah pada Jumat malam. Jangan kita khawatir. Tetapi yang lebih penting adalah bagaimana kita memegang dan senantiasa makan makanan sehat, yaitu firman Allah, berdoa, bergaul dengan Tuhan, supaya kita sehat, baik jasmani maupun rohani kita. Biarlah firman Tuhan ini menjadi kekuatan pengharapan kita dalam menjalani hidup karunia-Nya. Haleluya. Amin. Pujian ini mengaminkan kebenaran firman yang telah kita dengarkan bersama. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan daku di padang yang berumput hijau. Ia membimbingku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntunku ke jalan yang benar, oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab
gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Ia membimbingku ke air yang tenang, ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntunku ke jalan yang benar, oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman. Ibu Bapak, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, malam ini kita berdoa untuk keluarga besar Nenek Rena yang saat ini sementara dalam berobat jalan. Juga Bapak Rena sekeluarga di Jakarta, Bapak Diel di Jakarta mencari pekerjaan, bahkan cucu-cucu dalam pertumbuhan. Dan juga keluarga-keluarga yang lain, bahkan kita juga berdoa, kiranya Tuhan siapkan hati kita untuk menguduskan hari yang Tuhan telah tentukan, di mana besok kita akan beribadah bersama-sama, walaupun ibadah persekutuan secara jemaat dipending untuk sementara oleh karena merebaknya virus corona, tetapi kita aminkan bahwa walaupun kita bersama keluarga kita di rumah, itu tidak menghalangi kita untuk menikmati kasih-Nya. Mari kita kembali tunduk kepala, kita berdoa. Kami boleh menaikkan puji dan syukur sepanjang minggu ini ya Tuhan, dari hari Senin sampai pada malam ini ya Tuhan. Kami boleh aminkan bahwa kasih dan anugerah-Mu senantiasa boleh kami nikmati. Bahkan berkat-berkat Tuhan baik secara jasmani maupun rohani senantiasa Tuhan nyatakan dalam sepanjang kehidupan kami sebagai umat-Mu di Jemaat Karambeh. Bahkan semua yang mengikuti ibadah melalui channel YouTube Jemaat Karambeh ini. Dan malam ini kami bersyukur dan kami berdoa kiranya Tuhan menyiapkan kami untuk bersekutu menikmati hadirat-Mu besok di hari yang Tuhan telah tentukan dan kuduskan melalui keluarga kami. Walaupun kami dibatasi, kami dihalangi untuk bersekutu bersama oleh karena merebaknya virus corona. Tapi kami tahu dan percaya, di mana 2-3 orang dalam nama Tuhan, di situ Allah hadir. Kami berdoa untuk majelis gereja yang akan mengambil bagian besok melalui pelayanan live streaming. Bersama dengan pendeta kami serahkan ke dalam tangan kuasa. Dan jika Tuhan kenan besok akan ada pelayanan baptisan kudus bagi salah seorang anak ya Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati dan menopang sehingga boleh berjalan dengan baik. Juga ya Tuhan kami berdoa untuk seluruh pengerja gereja yang senantiasa bekerja untuk menopang dan lancarnya pelayanan melalui live streaming, diberkati dan ditopang secara khusus pelayanan multimedia di Jemaat Karambeh. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk semua yang terlibat dalam pelayanan, kiranya Tuhan memberkati. Dan malam ini kami berdoa secara khusus untuk keluarga besar Nenek Rena. Kakek dan Nenek Rena sementara berobat jalan kami serahkan ke dalam tangan kuasa. Diberkati dan ditopanglah Tuhan sehingga boleh menjalani hidup walaupun sementara dalam masa tua. Juga Bapak Rena sekeluarga yang ada di Jakarta, kami serahkan ke dalam tangan kuasa. Bapak Diel di Jakarta dan sementara dalam mencari pekerjaan. Cucu-cucu dalam pertumbuhan dan merenda masa depan mereka melalui bangku sekolah, Tuhan senantiasa topang tuntun. Demikian juga ya Tuhan kami berdoa untuk setiap anak-anak Tuhan yang mengalami gumul sepanjang minggu ini, kiranya Tuhan topang tuntun. Baik yang dalam kelemahan tubuh maupun juga yang mengalami duka cita karena orang-orang yang mereka kasih dan cintai mengalami kematian. Juga ya Tuhan,
Kami berdoa untuk malam ini, kiranya Tuhan senantiasa topang tuntun kami. Terima kasih Tuhan atas semua yang Tuhan sudah boleh nyatakan bagi kami. Dan kami tidak henti-hentinya berdoa untuk bangsa dan negara kami. Untuk seluruh elemen masyarakat, kiranya Tuhan anugerahkan hikmat, kekuatan, kemampuan, sehingga boleh menjaga diri mereka, menjaga keluarga mereka, bahkan menjaga tetangga dan lingkungan mereka supaya dijauhkan dari segala hal, secara khusus paparan virus corona. Beri hikmat bagi kami ya Tuhan, supaya boleh terlibat dalam vaksinasi. Jangan kami dipengaruhi oleh berbagai-bagai berita-berita hoax yang tidak membangun dan tidak berpihak pada kebenaran ya Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk semuanya. Kami berdoa kepadamu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Allah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Demikianlah ibadah kita segenap jemaat yang dikasihi Tuhan. Mari kita menyiapkan diri kita untuk bertemu dengan Tuhan besok di dalam ibadah, walaupun kita laksanakan di rumah kita masing-masing dan akan dipandu melalui ibadah live streaming dari Jemaat Karambe melalui channel YouTube Jemaat Karambe. Selamat malam, shalom, Tuhan memberkati kita.